Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa, salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mohon izin kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Khairul Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2. Sehubungan dengan ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rini Agustin, Sidik Andika, Siti Aisyah Resliani Hanifah, Windy Widiana, dengan saya sendiri Tala Alasapata. Tak lupa kepada teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Langsung saja, adapun selanjutnya, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada hukum induksi Faraday. Nah, hukum induksi Faraday menyatakan bahwa tegangan gerak elektrik imbas di dalam sebuah rangkaian adalah sama, kecuali tanda negatifnya dengan kecepatan perubahan fluks yang melalui rangkaian tersebut. Jika kecepatan perubahan fluks dinyatakan di dalam Weber atau second, maka tegangan gerak elektriknya akan dinyatakan di dalam volt. Kemudian dapat diperoleh persamaan, yaitu tegangan gerak elektrik sama dengan negatif perubahan fluks magnetik dibagi perubahan waktu. Sehingga hukum induksi Faraday-nya yaitu tegangan gerak elektrik sama dengan negatif jumlah lilitan pada kumparan dikali perubahan fluks magnetik dibagi perubahan waktu. Jadi hukum Faraday menyatakan bahwa sebuah kawat lurus sepanjang L yang bergerak dengan kecepatan V tegak lurus terhadap medan magnet B akan mendapatkan gaya gerak listrik induksi antara kedua ujungnya, yaitu sebesar gaya gerak listrik sama dengan B kali L kali V, dengan B-nya yaitu medan magnet, L-nya yaitu kawat lurus, dan V-nya yaitu kecepatan. Baik, materi selanjutnya adalah hukum Lenz. Hukum ini dibuat oleh Frederick Lenz yang disebut sebagai seorang ilmuwan fisika di tahun 1834. Kita dapat menunjukkan hukum ini dengan melakukan eksperimen magnet serta kumparan listrik. Saat medan magnet didekatkan pada suatu kumparan listrik, maka berlangsung perkembangan flux magnetik. Awalnya, arah induksi satu magnet pada kondisi stabil, tetapi saat didekatkan dengan kumparan listrik, kita dapat lihat sendiri hasilnya. Saat tempat magnet serta kumparan diam, jadi tidak berlangsung perkembangan flux magnet pada kumparannya, tetapi saat sisi kutub utara didekatkan, maka mengalami perkembangan. Saat flux magnetik didekatkan, akan bertambah, sedangkan waktu magnet dijauhkan dari kumparan, maka flux magnetik akan mengalami pengurangan. Arah flux induksi akan kebalikannya dengan flux magnetik. Dengan demikian, karena itu, flux keseluruhan yang ada di cakupan kumparan dapat terus stabil. Arah arus induksi dapat diartikan dengan simpel dengan memakai ketentuan tangan, di mana ibu jemari akan memperlihatkan arah induksi magnet, sedangkan lipatan jemari ke arah pada arah arus. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus imbas akan muncul di dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah tersebut menentang perubahan yang menghasilkannya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu medan-medan magnet yang berubah dengan waktu. Nah, sebuah medan magnet yang berubah-ubah akan menghasilkan sebuah medan listrik, di mana hukum induksi Faraday-nya menjadi gaya gerak listrik sama dengan jumlah E dikali dl, kemudian jumlah E dikali dl sama dengan min D flux per dt. Baik, materi selanjutnya adalah induksi diri. Induktansi diri adalah induktansi yang ditimbulkan akibat gaya gerak listrik induksi di dalam kumparan. Penyebabnya adalah perubahan flux magnetik pada kumparan. Induktansi diri terjadi selama proses penghubungan dan pemutusan arus listrik pada suatu rangkaian listrik.
Adapun induktansi setiap indikator memenuhi persamaan sebagai berikut. L sama dengan N flux B per I. Adapun rumus daripada hukum Faraday adalah sigma L sama dengan min D dalam kurung N flux B per dt, sehingga menghasilkan rumus sebagai berikut. Sigma L sama dengan min L dI per dt. Induksi diri memiliki arah arus. Apabila arus berubah, flux pun berubah, sehingga menghasilkan arus induksi yang berlawanan arah dengan perubahan tersebut. Apabila flux bertambah, maka arus induksinya menguranginya. Dan apabila flux berkurang, maka arus induksi menambahinya. Baik, untuk materi terakhir yaitu induksi bersama. Induksi bersama pada dasarnya hampir mirip dengan induksi sendiri. Pada induksi mutual terdapat dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder, di mana kedua kumparan tersebut tidak saling berhubung. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar ini. Apabila dua kumparan saling berdekatan seperti gambar tersebut, maka sebuah arus tetap I di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan sebuah flux magnetik yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi GGL pada kumparan tersebut. Menurut hukum Faraday, besar GGL tegangan gerak elektrik pertama yang diinduksi ke kumparan tersebut berbanding lurus dengan laju perubahan flux yang melewatinya. Karena flux berbanding lurus dengan kumparan satu, maka tegangan gerak elektrik satu harus sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan satu. Dapat dinyatakan tegangan gerak elektrik 2 sama dengan minus M delta I1 per delta T, dengan M adalah konstanta pembanding yang disebut induktansi bersama. Nilai M tergantung pada ukuran kumparan, jumlah lilitan, dan jarak pisahnya. Induktansi bersama mempunyai satuan Henry atau H. Untuk mengenang fisikawan asal AS Joseph Henry pada tahun 1797 sampai 1878, pada situasi yang berbeda, jika perubahan arus kumparan 2 menginduksi GGL pada kumparan pertama, maka konstanta pembanding akan bernilai sama, yaitu tegangan gerak elektrik 1 sama dengan min M delta I2 per delta T. Induksi bersama ditetapkan dalam transformator dan memaksimalkan hubungan antara kumparan primer dan sekunder, sehingga hampir seluruh garis flux melewati kedua kumparan tersebut. Contoh lainnya diterapkan pada beberapa jenis pemacu jantung untuk menjaga kestabilan aliran darah pada jantung pasien. Lalu, sifat dari rangkaian elektronika yang potensial listrik dalam satu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain. Mungkin seperti itu pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai induksi elektromagnetik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.